Ingin memakan Rila atau tidak? Bab 707. Kota Atmajaya adalah ibu kota negara A. Kota ini tidak sejahtera seperti New York, tetapi sangat memiliki ciri khas, kota wisata internasional yang terkenal dan kota yang layak huni. Dikatakan bahwa indeks kebahagiaan rakyat telah mencapai jumlah tertentu. Orila tidak dapat mengingat secara spesifik angkanya. Dia hanya melihat laporan serupa di internet. Orila datang ke kota Atmajaya selama sekitar setengah bulan. Tetapi karena dia sakit, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama seminggu dan tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Sekarang, dia tidak lagi berhasrat untuk menemukan Abang Hansel. Jadi, luangkan waktu untuk jalan-jalan. Akrab dengan kota yang ditinggali Abang Hansel dari masa kecil hingga dewasa, dan merasakan lingkungan hidup Abang Hansel. Dan dia diantar berkeliling oleh Doni, pemandu gratis paruh waktu untuk mengemudi. Mengapa tidak biarkan saja? Abang Doni, tidak enak hati membiarkanmu menyetir. Doni hanya ingin mengundang Orila, tetapi Lyota tidak paham situasi. Dia hanya sambilan mengajaknya, dia pun ikut juga. Hati Doni sangat tertekan. Tidak dapat dia tunjukkan. Bagaimanapun, Lyota adalah teman Orila. Jika bukan karena dia, mungkin dia tidak bisa mendekati Orila. Aku yang mengundang kalian untuk keluar. Tentu saja, aku yang mengendarai mobil. Jika memanggil supir, maka tidak akan menyenangkan. Terutama, dia masih ingin menunjukkan di depan Orila harus menjadi seperti Abang Hansel yang kompeten. Orila duduk di kursi belakang mobil karena dia senang terlihat senyum manis di wajahnya yang bahagia. Dia tidak berbicara, tetapi Doni bisa memandangnya dari kaca spion dari setiap waktu, berpikir bahwa gadis itu seharusnya bahagia karena dirinya. Siapa yang tahu, saat ini isi pikiran Orila semuanya hanya ada pada Abang Hansel. Dan dia senang karena dia menemukan Abang Hansel. Saat ini wajahnya yang merah muda bertambah merah. Karena dia sedang memikirkan Abang Hansel dan memikirkan Abang Hansel yang menciumnya tadi malam. Berpikir tentang Abang Hansel, Orila ingin menelpon Abang Hansel. Tetapi sudah sepakat dengan Abang Hansel tidak bisa dengan mudah menelponnya. Setelah memikirkannya, Orila mengirim pesan teks ke Abang Hansel. Abang Hansel, Rila merindukanmu lagi. Apakah kamu merindukan Rila? Setelah memeriksa bahwa tidak ada kesalahan dalam pengetikan kata, Orila mengklik untuk mengirim dan kemudian menatap layar ponsel menunggu Abang Hansel untuk membalas pesan teksnya. Tunggu sampai dia hampir tertidur. Abang Hansel baru membalas pesan. Ya, tidur lebih awal malam ini. Jawaban apa ini? Sungguh tidak nyambung jawabannya. Orila mendengus. Sebuah ide mendadak muncul. Dia mengintip Doni yang mengemudi di depannya dan mengangkat telepon dan bertanya. Abang Doni, bolehkah aku mengambil fotomu? Ketika dia bertanya, dia sengaja duduk di posisi di mana kaca spion bisa melihat dengan jelas, berkedip dengan nakal dan menatapnya dengan penuh berharap. Tentu saja, apakah aku perlu berhenti untuk berpose dengan kamu? Menurut pendapat Doni, gadis kecil ini sangat sederhana dan mudah ditipu. Selama dia membuat beberapa cara, dia akan berpikir bahwa dialah Abang Hanselnya. Abang Doni, tidak perlu. Aku foto seperti ini juga bisa. Orila tersenyum manis, tapi dalam hatinya sangat hitam. Setelah memfoto Doni, dia mengirim pesan kepada Abang Hansel. Mengirim pesan teks dan gambar. Abang Hansel, hari ini
Abang Doni mengambil inisiatif untuk menjadi pemanduku, mengajakku untuk berkeliling kota, dan kami akan pergi menonton drama bersama di malam hari. Ya, sudah cukup untuk mengirimnya sampai di sini. Dan dia sengaja menyampingkan keberadaan Lyota. Orila menunjukkan senyuman yang tak bisa ditebak sambil menatap ponselnya. Abang Hansel, jika kamu tidak menjaga Rila kecilmu mungkin akan dibawa pergi oleh orang lain. Benar saja, segera Abang Hansel membalas pesannya. Kalian berapa orang? Pergi kemana? Seorang gadis sendirian di luar harus memperhatikan keselamatan dan tidak boleh pergi dengan orang asing. Melihat pesan teks dengan gugup, Orila senang. Dia menggerakkan ujung jarinya dan menjawab pesan. Abang Hansel, kamu jangan khawatir. Rila kecil selamanya tetap menjadi Rila kecil kamu. Orang jahat tidak bisa membodohinya. Karena dapat mengirim pesan teks dengan Abang Hansel di sepanjang jalan dan dapat membuat Abang Hansel gugup, Orila merasa bahwa perjalanan yang membosankan itu menjadi menyenangkan. Ketika dia melihat pesan teksnya, Miguel baru saja menyelesaikan pertemuan dan memikirkan penampilan imutnya ketika dia mengirim pesan. Dia tidak bisa menahan senyum. Dasar anak bodoh. Dia yakin pada kenyataannya, setiap langkahnya, orang yang ada di sekitar berada dalam kendali Abang Hanselnya. Dia menjawabnya seperti itu hanya karena dia sangat tahu apa yang diinginkannya, dan karena itu akan membuatnya bahagia. Sebagai Abang Hanselnya, mengapa tidak memuaskannya? Tuan Presiden, ini adalah hasil dari diskusi di pertemuan dan masih membutuhkan tanda tangan kamu. Sekretaris itu mengetuk masuk dan menyerahkan dokumen pada Presiden. Miguel mengambil pena, menandatangani, lalu memakai sidik jari. Dia berkata, program ini dipersiapkan dengan baik. Terus bekerja keras. Suara Miguel tidak tergesa-gesa, memberi orang perasaan yang sangat lembut dan mudah didekati. Tidak tahu apakah ini adalah mimik presiden yang dirancang khusus untuk dirinya sendiri. Seperti apa dia sebenarnya? Benar-benar tidak banyak orang yang tahu. Rico adalah orang yang tahu mimik wajah asli presiden. Jadi, dia tidak pernah berani seenaknya di depan presiden mereka, dan dia hormat dan takut padanya. Sekretaris mengambil dokumen dan Miguel memerintahkan. Sekretaris, minta Rico datang ke ruanganku. Ya, akan segera memanggilnya ke sini. Sekretaris Hemiao mengangguk dan keluar dari kantor presiden. Segera, Rico pun datang. Dia belum sempat berbicara. Miguel sudah memulai. Tuan muda Rico, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku? Rico tahu apa yang Miguel katakan, tetapi dia tidak boleh tahu. Jadi dia terlihat tidak bersalah dan bodoh. Tuan Presiden, apa maksudmu? Miguel tertegun dan mengerutkan kening. Wajah polos ini benar-benar jelek. Kamu harus belajar keras dengan Rila kecilku. Rila kecilnya memasang wajah tak berdaya. Itu baru disebut tidak berdaya. Meskipun dia tahu itu salahnya, tetapi ketika melihat wajahnya, dia merasa iba, tidak tega untuk menghukumnya. Saat menyinggung Rila kecilnya, ponsel pribadinya menampilkan menerima pesan baru. Dia membukanya. Kali ini, gadis itu mengirim foto. Tidak lagi mengirim foto orang lain, tapi mengiriminya foto dia sendiri. Foto di mana dibuatnya imut dengan kata, Abang Hansel, kamu lihat, apakah Rila lucu? Miguel ingin menjawabnya,
dan dia tidak peduli berada di sini atau di area kantor. Dan dia tidak peduli Rico mendengarkannya. Dia mengklik keyboard di layar dan ujung jari yang bersih dan ramping mengetik dengan cepat, mengetik beberapa kata. Tentu saja, Rilaku memang sangat imut. Segera dia menerima pesan teks baru dan membukanya. Gambar yang sama dengan teks. Abang Hansel, apakah Rila lucu? Apakah kamu ingin makan Rila yang lucu?